Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang materi kuliah pemrograman berbasis objek yang diajarkan oleh Pak Tuja Wisnu. Pak Tuja Wisnu memberikan kami tugas tentang untuk bisa menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6 sekaligus membuat program sederhana supaya bisa dimengerti oleh banyak pihak. Pertama, kita melangkah pada dasar-dasar pemrograman. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh program sederhana Java, yaitu Hello World. Ini dibuat untuk memperkenalkan kita pada program berbasis Java. Kita bisa menggunakan NetBeans dan aplikasi lain yang mendukung basis Java. Dan kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat ada kelas dan juga ada di sebelum kata-kata kelas ada kata-kata publik. Di sini maksudnya adalah kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas yang lain dari package yang lain pula. Kita akan membahas lebih dalam mengenai package dan akses khusus pada pembahasan selanjutnya. Baris berikut yaitu kurung kurawal menyediakan awal blok. Pada kode ini kita merupakan kurung kurawal pada baris selanjutnya setelah deklarasi kelas. Bagaimanapun kita dapat juga mengatakan kurung kurawal ini setelah baris pertama dari kode yang kita tulis. Jadi kita dapat menulis kode kita sebagai berikut. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini, tidak harus paten seperti di atas. Ini adalah komentar diindikasikan oleh tanda bintang, tanda atau dan bintang atau tanda atau garis miring. Salah satu yang ada di antara tanda tersebut diabaikan oleh kompiler Java dan mereka hanya dianggap sebagai komentar. Selanjutnya yaitu public static void main mendedikasikan nama suatu metode dalam kelas hello yang bertindak sebagai metode utama. Metode utama adalah titik awal dari suatu program Java. Semua program kecuali apa yang ditulis dalam bahasa Java dimulai dengan metode utama. Ini adalah sistem out.println. Ini gunanya untuk menampilkan teks yang ada dalam tanda kurung. Jangan lupa kita harus memberikan tanda titik koma pada akhir kalimat. Pedoman penulisan program Java yang dibuat diakhiri dengan esensi file.java. Nama file harusnya sesuai nama dengan kelas objeknya. Sebagai contoh, jika nama kelas objek adalah hello, Anda harus menyimpan file tersebut dengan nama hello.java. Jenis komentar pada Java yaitu penulisan komentar pada C++ diawali dengan tanda garis miring 2. Semua teks setelah garis miring 2 juga sebagai komentar. Dan komentar khusus Java yaitu menggunakan garis miring dan tanda bintang 1 atau tanda bintang 2. Memulai dengan tanda bintang 2, garis miring tanda bintang 2, dan mengakhiri dengan tanda bintang 1, lalu garis miring. Ini ada pedoman lagi untuk menyelesaikan program agar tidak salah, yaitu pada pembuatan blok Anda dapat meletakkan kurung kurawal buka pada baris dengan pernyataan sebagai berikut. Kita lihat di sini contohnya seperti ini. Dan kita juga harus memberi jarak. Kita juga harus mengetahui jika Java adalah pemrograman yang bersifat case sensitif, yaitu besar huruf yang kita ketikkan sangat berpengaruh pada program. Jadi jika kita salah mengetikkan huruf, maka
program kita tidak akan bisa berjalan. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya adalah tipe data. Tipe data primitif. Bahasa pemrograman Java mendefinisikan 8 bentuk tipe data primitif, yaitu logika boolean, true false, textual char, huruf A, E. Tipe data char diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe ini harus memiliki ciri berada dalam single quote sebagai contoh. Yang terakhir adalah integral, bit, short, integer, dan long. Tipe data yang terintegrasi dan Java menggunakan 3 bentuk, yaitu desimal, okta, dan hexadesimal. Sebagai contoh adalah gambar berikut ini. Materi selanjutnya adalah mendapatkan input dari keyboard. Itu kita bisa menggunakan buffer reader untuk menggunakan input. Contohnya seperti ini. Pada bagian atas kita menggunakan kelas buffer reader yang berada di Java I/O package untuk mendapatkan input dari keyboard. Itu kita harus menambahkan tambahan di bagian paling atas kode Anda, import Java I/O, import java.io bintang titik koma. Lalu tambahkan statement seperti ini. Deklarasikan variabel string temporer untuk mendapatkan input dan gunakan fungsi readline untuk mendapatkan input dari keyboard. Anda harus mengetikkannya dalam blok try catch. Di sini kita mencoba menuliskan jika kita menggunakan kelas buffer reader. Package memiliki kelas yang punya fungsi saling berhubungan, seperti pada contoh di atas, Java I/O. Package mengandung kelas-kelas yang memiliki program untuk melakukan input dan output data. Statement di atas juga dapat ditulis. Input java.io tanda bintang yang akan menggunakan semua kelas yang berada pada paket, dan jadi kita bisa menggunakan kelas tersebut pada program-program kita. Yang kedua yaitu selain menggunakan buffer reader juga bisa menggunakan G-option pane, yaitu yang dijabarkan dari javax.swing. Package G-option pane membuat kemudahan dengan memunculkan dialog box standar yang memberikan kepada user sebuah nilai atau menginformasikan sesuatu. Seperti ini contohnya. Kita lihat. Dan jika kita mengetikkan ini pada program kita akan menghasilkan input seperti ini. Ternyata gambarnya hilang. Kita bisa coba saja nanti pada program langsung edit nanti. Tujuan pertama yaitu import Java Swing di option pane. Katakan bahwa kita mengimport option dari Java Swing package. Bisa juga ditulis import Java Swing dot tanda bintang. Statement selanjutnya yaitu di option pane show input dialog. Membuat sebuah option pane input dialog akan menampilkan dialog dengan sebuah pesan, sebuah text field, dan tombol OK seperti pada gambar. Hasil dari dialog tersebut adalah string yang disimpan ke dalam variabel name.
Ini seperti ini. Dan berikutnya adalah bab struktur kontrol. Struktur kontrol keputusan. Yang pertama adalah kita akan struktur keputusan, yaitu yang pertama adalah statement if. Statement if menentukan sebuah statement atau blok kode yang akan dieksekusi jika berdasarkan boolean statement bernilai true. Bentuk dari statement if yaitu seperti ini: if boolean expression statement atau if boolean expression statement 1 atau 2 dan 2. Di mana boolean expression adalah berdasarkan boolean atau boolean variabel. Ini adalah contoh if. Jika maksud di sini adalah integer grade. Jika kita memasukkan nilai grade adalah 68, dan jika persyaratannya jika grade lebih dari 60, maka kita mencetak congratulations, selamat. Jadi kita menggunakan if di sini. Tunjuk penulisan program yaitu boolean expression pada statement harus merupakan nilai boolean. Hal ini berarti persyaratan harus nilai true dan false. Masukkan statement dalam blok if, contohnya adalah seperti ini. Yang kedua adalah statement if else. If else digunakan apabila kita ingin sebuah statement dengan kondisi true dan statement yang lain dengan kondisi false. Bentuk statement if else adalah seperti ini: if boolean expression statement dan else. Statement juga dapat tulis statement 1, 2 seperti tadi. Dan ini adalah statement if else. If else jika terdapat dua kondisi. Jika contohnya seperti ini, jika grade-nya 68 dan jika lebih dari 60 sistem outputnya calculation, dan jika tidak kurang dari 60 maka biasanya sorry you violate. Tunjuk penulisan program itu untuk menghindari kebingungan, selalu letakkan statement dalam blok if else dalam tanda kurung kurawal. Anda dapat memiliki blok if else yang bersarang. Ini berarti Anda dapat memiliki blok if else yang lain di dalam blok if else. Contohnya if boolean expression seperti ini, kita baca sendiri. Dan yang ketiga adalah statement if else if. Struktur bagian else dari blok if else adalah dapat menjadi struktur if else yang lain. Struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat eksepsi persyaratan yang lebih kompleks. Ini adalah contoh if else if. Ini adalah kesalahan umum ketika menggunakan statement if else. Kondisi pada statement if bukan merupakan nilai boolean. Contohnya seperti ini. Nilainya adalah 0. Using instead of for comparison. Pada example menggunakan daripada untuk operator perbandingan. Contohnya integer nomor 0, seharusnya kalian sebut tulis seperti ini. Buat else if daripada else if. Maksudnya di sini adalah tanpa spasi. Ini adalah contoh if else if. Yang keempat adalah statement switch. Membuat percabangan adalah dengan menggunakan kata kunci switch. Dengan menggunakan switch kita bisa melakukan percabangan dengan persyaratan yang beragam. Ini adalah contoh switch. Statement 1, statement 2. Ini statementnya tidak dibatasi sampai tidak hanya 2 tapi bisa lebih.
di mana switch expression adalah perkataan integer atau karakter dan case selector 2 dan seterusnya adalah konstantan nilai integer yang unik. Ketika statement switch ditemukan pertama kali, Java memeriksa switch expression dan meloncat ke case dan menunjukkan nilai yang sama dan persyaratannya. Data tidak seperti statement if pada struktur switch, statement dieksekusi tanpa memerlukan tanda kurung kurawal. Ketika sebuah case sudah statement tidak memerlukan rujukan, semua statement pada case tersebut akan dieksekusi. Untuk menghindari bereksekusi statement pada case berikutnya, kita menggunakan statement break sebagai statement akhir. Ini adalah contoh statement switch. Selanjutnya adalah tentang struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan merupakan statement dari Java di mana kita bisa mengeksekusi blok kode berulang-ulang dalam kurun tertentu. Ada 3 macam jenis struktur kontrol pengulangan, yaitu while, do while, dan for loop. While loop yaitu statement atau blok statement yang diulang-ulang sampai menjadi kondisi yang cocok. Contohnya ada seperti ini. Contoh di atas akan berita angka 4321 pada layar. Perlu dicatat jika bagian i min dihilangkan akan menghasilkan looping tidak berhenti, infinite loop. Sehingga Anda menggunakan while loop atau pengulangan yang lain. Selanjutnya Anda berikan statement yang buat pengulangan berhenti pada 1 detik. Inilah contoh while loop. Do while loop dengan while loop, elemen dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai true. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana statement dari dalam do while loop dieksekusi sedikitnya 1 kali. Contohnya adalah seperti ini. Statement dalam do while loop akan dieksekusi pertama kali dan dilakukan pengecekan kondisi dari boolean expression. Jika nilai tersebut dalam capaian diinginkan, statement akan dieksekusi lagi. Printing statement yaitu tujuan kita untuk mengatur jalannya eksekusi program. Java memberikan 3 bentuk printing statement, yaitu break statement, unlabeled, dan labeled. Labeled break statement continuous statement memiliki 2 bentuk, yaitu labeled dan labeled. Anda menggunakan statement continuous berarti pengulangan dari for while atau do while loop yang sedang berjalan. Ini adalah return statement. Untuk keluar dari sebuah fungsi, method, statement return memiliki 2 bentuk, memiliki sebuah nilai dan tidak memberikan nilai. Dan kali ini kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu bekerja dengan Java Class Library. Pengalaman PBO yaitu seperti ini. OOP berputar pada konsep dari objek sebagai dasar elemen dari program Anda. Ketika dihubungkan dengan dunia nyata, kita dapat menemukan beberapa objek di sekitar kita, seperti mobil, singa, manusia, dan seterusnya. Objek ini dikarakterisasi oleh sifat atributnya dan tingkah lakunya. Contohnya objek mobil mempunyai kelakuan yang berbelok, mengerem, dan berakselerasi. Setelah materi ini, kita akan mencoba untuk membuat program sederhana agar kita bisa langsung mempraktikkannya pada pemrograman Java supaya lebih jelas lagi dan kita bisa mempunyai pengalaman untuk membuat program Java itu sendiri. Terima kasih.